Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita hari ini melanjutkan pembahasan kita mengenai eklesiologi. Sebelumnya kita membahas mengenai apa artinya eklesiologi. Yaitu dari kata eklesia dipanggil keluar, sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap dan menjadi milik Allah. Semoga kita semua sadar ini dan kita tahu kita ini miliknya Allah. Berfondasikan karya Kristus, lahir saat Pentakosta dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus ada dalam hidup kita, berkarya, memenuhi tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita masuk dalam bab yang berikutnya, bab 2 tentang hakikat gereja. Nah, ini menarik sekali. Ada beberapa gambaran yang Tuhan berikan melalui Alkitab bahwa hubungan gereja dengan Tuhan itu bisa digambarkan beberapa bentuk. Nah, saya akan bahas satu persatu, ya, sehingga kita boleh mengerti bagian kita itu seperti apa dan Tuhan itu ingin kita mengerti pribadinya berfungsi seperti apa dalam hidup kita. Oke, kita bahas yang pertama, gereja adalah umat Allah. Nah, ini menarik ya. Banyak orang seringkali merasa kurang lengkap ya, karena merasa terlalu dekat sebagai anak dengan Tuhan. Nah, hari ini kita secara universal, pertama kita bahas gereja adalah umat Allah, ya, sidang Allah. Gereja adalah sidang Allah. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil Allah, disatukan dalam Kristus dan didiami Roh Kudus. Nah, gereja ini dipilih oleh Allah. Jadi umat Allah itu maksudnya apa? Oh, terjadi pemilihan. Jadi orang seluruh dunia ini dipilih untuk menjadi umatnya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, ya. Yang pertama, sing dengan jelas kita ini dipilih. Nah, dipilihnya itu kapan? Yang pertama dipilih waktu dunia belum dijadikan. Efesus 1 ayat yang keempat. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Efesus 1 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, jadi luar biasa sekali kita dipilih. Sebelum bahkan dunia ini belum ada, kita sudah dipilih sama Tuhan. Dipilih menurut apa? Menurut hikmat Allah dan kerelaan kehendaknya. Ya, hikmat Allah dan kerelaan kehendaknya. Efesus 1 ayat 5. Ya, penting sekali ini kita paham. Anggota gereja adalah orang-orang dipilih oleh Allah. Dan orang-orang ini dipilih menjadi satu kelompok, yaitu kelompok yang dikuduskan, suci, ya, dijadikan anggota bersama Kristus dan didiami oleh Roh Kudus. Nah, sudahkah kita didiami oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Kalau kita belum didiami oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus belum berkuasa dalam hidup kita untuk mengingatkan firman, menginsafkan kita. Ya. Yohanes 16 ayat 16 sampai 20, fungsi Roh Kudus mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa. Ya, kita bukan umat Tuhan yang sempurna. Kalau kita umat Tuhan yang benar-benar ikut Tuhan, kita akan diinsafkan. Mempunyai Roh Kudus yang mengingatkan, wah, nggak boleh marah-marah. Ya, harus belajar setia, harus punya buah-buah Roh. Nah, sebagai umat Tuhan, gereja memiliki tanggung jawab. Yang pertama adalah setia. Kata setia dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistoi, ya, berarti orang-orang percaya, orang-orang setia. Ya, seperti jemaat Efesus dan Kolose, Paulus menyebut orang-orang kudus. Ya, Efesus 1 ayat 1.
orang-orang kudus. Ya, lalu ada Kolose 1 ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 44, ya, Kisah Rasul 4 22 dan 1 Tesalonika 1 ayat 7. Baik saudara, jadi kita ini sebagai umat Tuhan dituntut apa? Setia. Ya. Pistoi, artinya percaya. Ya. Dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan kata dalam bahasa Inggris setia itu faithful. Ini bagus ya. Kenapa? Karena faith itu artinya beriman, full itu penuh. Jadi gimana kita bisa setia? Kalau kita ini beriman penuh kepada seseorang. Ya. Kalau istri mau setia, ya dia beriman penuh kepada suaminya. Cuma satu-satunya ini suamiku. Ya. Kalau kita mau setia sama Tuhan, kita beriman penuh, tidak goyah. Sebagai umat Tuhan, gereja harus setia. Ya. Setia kepada Tuhan, setia akan firman-firmannya. Sudahkah kita setia beribadah, setia berdoa, ya, hidup yang mengasihi Tuhan? Yang kedua, umat Tuhan ini memiliki tanggung jawab sebagai murid. Ya, murid. Dalam Efesus 4 ayat 20 dan 21. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 20-21 dikatakan di sana, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Harus jadi murid. Nah ini, banyak orang Kristen itu cukup jadi jemaat, ya. Ataupun ke gereja tapi tidak pernah mencatat firman, ya. Tuhan itu pengen kita jadi murid. Ini pentingnya. Banyak orang Kristen itu biasa-biasa. Pak, biasa-biasa aja Pak. Ngapain kok belajar teologi? Ngapain kok belajar firman? Ada orang khotbah, kenapa kok kita catat? Ya. Mencatat ini banyak fungsinya loh Bapak Ibu Saudara. Yang pertama supaya kita semakin mengerti banyak apa, ya, khotbahnya apa, kita semakin mengerti. Nanti pulang bisa diulangi. Yang kedua supaya nggak ngantuk. Banyak orang itu kalau nggak nyatat, didengarkan aja, lama-lama ngantuk gitu kan ya. Kalau nyatat itu nggak ngantuk, kurangnya ini, bisa dilengkapi, tanya temannya dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, biasanya kalau kita mencatat itu lebih mengertinya lebih banyak, gitu ya. Lebih ingatnya lebih banyak, lebih ingat, ya. Jadi kalau mendengar aja bisa 5%, kalau mencatat bisa 10-15%. Yang paling mudah diingat kalau kita lakukan firman, action. Kalau di action itu bisa sampai 70% kita ingat firman itu, ya. Itu pembelajaran kita. Jadilah murid. Sudahkah kita jadi murid, belajar firman? Ya, pengen terus belajar, pengen terus mengerti, ya. Sampai satu kali kita mengerti guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tanggung jawab orang gereja sebagai sidang Allah adalah menjadi saudara, ya. Menjadi saudara. Persekutuan orang percaya dalam perjanjian baru adalah persaudaraan. Roma 8 ayat 29, Efesus 6 ayat 23, 1 Timotius 6 ayat 2. Istilah persaudaraan berarti kesamaan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita ini sebersaudara semuanya, ya. Kita sering nyanyi itu, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita, gitu ya. Konsepnya kalau kita ini umat Tuhan, kita bersaudara, ya. Jadi saling mengasihi, saling mendukung untuk maju, ya, saling mengingatkan, ya. Kita mau sama-sama sebagai umat Tuhan bergandengan tangan untuk ikut Tuhan setia, belajar sama-sama dan menjadi saudara, dan biarlah hidup kita memuliakan nama Allah. Puji Tuhan. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, ya, baik di kota apapun, ya, di negara manapun. Ayo jadi umat Tuhan yang baik, yang setia, yang belajar, dan yang memuliakan nama Tuhan, dan menerapkan kasih persaudaraan. Ingat saudara-saudara kita seiman, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka? Apakah mereka sedang susah?
Ayo kita tanya kabar, ya. Kita menjadi berkat bagi setiap orang, persaudaraan kita. Puji Tuhan. Ada beberapa analogi lagi yang Tuhan akan tunjukkan, ya, untuk gerejanya. Saya akan bahas dalam beberapa video ke depan. Bila kita hari ini kita tangkap pesan yang penting, ayo jadi umat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah dipilih menjadi umat-Mu. Kami tahu banyak orang belum tentu dipilih oleh Tuhan. Ajar kami memberikan kasih kepada mereka, supaya satu kali Tuhan, kami mungkin gak mengerti hari ini siapa yang dipilih, tapi saat kami bersaksi, semua orang-orang pilihan boleh bersatu menjadi umat-Mu, setia menjadi murid, dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pilihan. Ajar kami punya kasih persaudaraan Tuhan. Bila kami dimanapun berada menjadi terang, jadi garam. Kami boleh seperti Abraham yang mendoakan Lot, Tuhan, yang mendoakan keselamatannya. Hamba juga berdoa hari ini siapa yang mendengar. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang mendengar ini. Engkau berikan keselamatan, Engkau berikan pengertian, Engkau berikan iman rohani yang bertumbuh-tumbuh, dan berkat Tuhan yang semakin besar, sehingga hidupnya jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biarlah firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Berkati setiap orang yang telah mendukung, baik secara materi maupun secara like, juga share, membagikan video ini. Biarlah firman Tuhan ditaburkan dan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar, kesehatan, dan roh yang terus menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini belajar gereja sebagai sidang Allah atau umat Tuhan. Ayo kita semakin setia, menjadi murid, dan punya kasih persaudaraan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bertanya, silakan tinggalkan di komen. Bagi suka video ini silakan tinggalkan like, ya, lalu share bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.